Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 2 teorema Pitagoras. Kita akan lanjut belajar subbab D penerapan teorema Pitagoras, ada di halaman 84 sampai dengan 90. Baik, ibu langsung membahas. Materi di anak-anak, penerapan teorema Pitagoras. Pemanfaatan teorema Pitagoras seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari aktivitas yang membantu pekerjaan dan juga aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak. Ayo bereksplorasi. Permainan bentengan atau rerebonan merupakan permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 hingga 8 orang, lalu memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Kita cermati gambar 2.9, anak-anak sedang bermain bentengan atau rerebonan. Apakah kalian pernah bermain bentengan? Jika kalian berada 4 meter sebelah utara dan 3 meter sebelah timur dari benteng kalian, benteng lawan kalian berada di 6 meter sebelah utara dan 8 meter sebelah timur dari benteng kalian. Bagaimana menentukan jarak kalian dengan benteng lawan kalian? Masalah ini bisa kalian selesaikan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Namun sebelumnya kalian pelajari terlebih dahulu kegiatan ini. Pembahasannya anak-anak, berdasarkan kegiatan eksplorasi di atas, kalian dapat ketahui melalui visualisasi gambar berikut. Kita cermati. Ini gambarnya. Titik tumpunya di sini nih. Ini titik benteng kalian anak-anak, jarak kalian ini 4 meter ke utara, 3 meter ke barat. Ini selanjutnya pohon ini adalah benteng lawan anak-anak. Ini jaraknya dari benteng kalian adalah 6 meter ke utara, 8 meter ke arah barat. Ini membentuk segitiga siku-siku anak-anak. Nih kita cermati. Titik awal yang digunakan untuk perhitungan adalah titik tumpu tiang pada tanah. Sehingga jarak antara titik awal dengan posisi kalian, serta jarak antara titik awal ke pohon sebagai daerah lawan, yaitu titik tumpu pohon pada tanah, dapat dihitung. Bisa dengan memanfaatkan triple Pitagoras anak-anak. Kita cermati. Ini segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini anak-anak. Ini ada triple Pitagoras 3, 4, 5. Berarti di sini nih 3 meter, 4 meter, maka jarak kalian adalah dari titik tumpu di sini nih adalah 5 meter. Selanjutnya, jarak antara benteng lawan ini dengan benteng kalian anak-anak. Kita cermati anak-anak. Di sini jaraknya tadi 6 meter. Ini 6 meter, di sini 8 meter, siku-sikunya di sini. Ini berarti ini hipotenusanya anak-anak. Kalau ini 3 dikali 2 6, 4 dikali 2 8, maka 5 dikali 2 10 ini. Maka hipotenusanya ini 10 anak-anak, 10 meter. Langsung dengan triple Pitagoras tanpa menghitung lebih cepat. Jadi jarak kalian dengan benteng kalian adalah 5 meter, jarak benteng lawan dengan benteng kalian adalah 10 meter. Jarak antara dua titik. Perhatikan gambar 2.10, setiap ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku dari dua sisi yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Sehingga kalian bisa menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kita cermati, ini ada gambar beberapa garis ini anak-anak. Ini yang berwarna merah ini. Garis ini tidak sejajar sumbu X maupun sumbu Y. Garis ini jarak antara dua titik pada garis ini. Garis ini merupakan hipotenusa dari segitiga siku-siku. Contohnya ibu di sini saja. Ini dengan teorema Pitagoras kita bisa menentukan jarak antara dua titik ini anak-anak. Di sini ini dengan yang ada di sini kita bisa menentukan jaraknya dengan menggunakan teorema Pitagoras anak-anak, karena kalau kita hubungkan
dengan garis yang sejajar. Sumbu Y dan juga sumbu X di sini ini membentuk segitiga siku-siku. Ini siku-siku di sini, ini garis yang ada di sini yang berwarna merah ini merupakan hipotenusa dari segitiga siku-siku ini anak-anak. Ini diberi beberapa contoh. Ini siku-siku di sini, siku-siku di sini, siku-siku di sini, ini siku-siku di sini. Ini garisnya yang berwarna merah ini garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Gambar 2.10 ilustrasi ruas garis yang membentuk segitiga siku-siku. Untuk mengukur panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik pada bidang koordinat, kita dapat menggambar titik-titik tersebut. Setelah itu, kita menentukan panjang setiap ruas garis. Namun bagaimana jika titik-titik yang diketahui tidak memungkinkan untuk diplotkan pada bidang kartesius? Misalkan diminta untuk menentukan jarak antara titik A negatif 5, 3 dan B 3, negatif 4. Bagaimana kita dengan mudah menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius? Untuk menyelesaikan masalah di atas, lakukan kegiatan di bawah terlebih dahulu bagaimana menentukan jarak titik antara dua titik. Langkah ke-1, gambar kedua titik A dan B pada bidang kartesius. Tarik garis sehingga menghubungkan kedua titik. Gambar yang kalian buat akan tampak sama seperti pada gambar di bawah. Titik yang ada di atas di sini nih, ini koordinatnya adalah ini negatif 5, negatif 5, 3. Nih. Selanjutnya titik yang ada di sini nih koordinatnya 3, negatif 4 anak-anak. Ini 3, negatif 4. Langkah yang kedua pada gambar di poin 1 apabila ditarik garis dari titik negatif 5, 3 dan 3, negatif 4 yang sejajar dengan sumbu X, sejajar dengan sumbu X di sini nih yang mendatar dan sumbu Y yang vertikal di sini, maka kita bisa melihat suatu segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya di sini anak-anak. Ini yang panjang sisi tegaknya adalah 7 satuan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan. Nih dan 8 satuan anak-anak kita cermati di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tulis di sini 8 satuan. Sehingga kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan jarak kedua titik tersebut. Jadi dengan teorema Pitagoras anak-anak kita bisa menentukan jarak antara titik negatif 5,3 dan juga 3, negatif 4. Berdasarkan gambar di atas dan menerapkan teorema Pitagoras, jarak kedua titik sebagai sisi miring berlaku sisi miring sama dengan ibu ulangi lagi. Ini tadi anak-anak, ini tadi siku-siku di sini, ini tadi 7 satuan, di sini 8 satuan anak-anak. Ini sisi miring yang ada di sini yang ditanyakan, berarti panjang sisi miring sama dengan akar kuadrat dari 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 64 ditambah 49 sama dengan akar kuadrat 113. Sehingga jarak kedua titik tersebut sebagai sisi miring adalah akar kuadrat dari 113 satuan. Contoh 2.6, Aldo adalah seorang penjaga pantai yang selalu mengawasi kondisi pantai dan juga perahu-perahu yang akan bersandar di sekitaran pantai. Kita cermati di sini posisi Aldo, ini ada 2 perahu anak-anak. Ini suatu hari Aldo melihat 2 perahu, yaitu perahu wisata dan perahu nelayan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini gambarnya anak-anak. Letak Aldo atau posisi Aldo dengan kapal yang ke-1 ini 15 km, kapal ke-1 ke kapal kedua ini 20 km anak-anak, kita cermati. Jika kecepatan rata-rata kedua perahu untuk mendekati pantai adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh kedua perahu tersebut untuk mendekati pantai. Alternatif penyelesaian anak-anak,
Berdasarkan gambar diketahui bahwa jarak Aldo dan perahu nelayan adalah 15 km, kemudian jarak kedua perahu adalah 20 km. Ibu memberi gambaran saja anak-anak ini. Tadi siku-sikunya di sini. Ini Aldo, di sini ini perahu nelayan, di sini adalah perahu wisata. Jarak Aldo dengan perahu nelayan tadi 15 km. Ini jarak perahu nelayan dengan perahu wisata ini 20 km anak-anak. Nih, pada gambar juga diketahui bahwa jarak antara Aldo, perahu wisata dan perahu nelayan membentuk segitiga siku-sikunya di sini, sehingga berlaku aturan dalam teorema Pitagoras. Menemukan jarak Aldo dengan perahu wisata, ini berarti yang ditanyakan ini, hipotenusa anak-anak. Jarak raja dengan perahu wisata, ini harusnya bukan raja, melainkan Aldo. Ini sama dengan akar kuadrat dari 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat, 225 ditambah 400, akar kuadrat dari 225 tambah 400, akar kuadrat dari 625 yaitu 25 km. Dengan kecepatan 30 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan perahu wisata menuju tempat Aldo adalah perjalanan perahu wisata sama dengan 25/30. Ini maksudnya waktu anak-anak. Ini kita ke rumus kecepatan. V, kecepatan ini sama dengan S per T. Ini V nya ini kecepatan, S nya ini jarak, T nya ini waktu. Untuk menentukan nilai T, ini sama dengan S per V. Tadi diketahui S nya jaraknya adalah 25 km. Jarak antara Aldo dan perahu wisata diketahui V nya tadi adalah 30 km per jam. Ini sehingga untuk T nya ini sama dengan T nya sama dengan 25 per 30. Ini 25/30 sama dengan 0,83 jam. 0,383 jam itu setara dengan 50 menit. Dari mana ini? Nih Bu ajari 0,83 jam. Ini sama dengan 83 per 100 dikali 60. Ini satuannya menjadi menit anak-anak. Karena 1 jam 60 menit. Nih, kita coret nolnya. Nih, 83 dikali 6, 3 kali 6 18, 1, 8 kali 6 48 tambah 1 49 per 10. Ini sama dengan 40. Ini 448 per 10 berarti 49,8. Kalau dibulatkan, ini pembulatan standarnya seperti ini 50 sehingga jadi 50 menit. Selanjutnya, perjalanan perahu nelayan menuju tempat Aldo. Ini berarti T sama dengan S per P. Ini tadi untuk yang ke satu, ini untuk yang kedua. Jaraknya tadi 15 untuk perahu nelayan, per waktunya 30. 15 per 30 sama dengan 0,5 jam. 0,5 jam itu setara dengan 30 menit karena 0,5 itu sama dengan setengah anak-anak. Setengah jam itu 30 menit. Dengan demikian, selisih antara perjalanan perahu wisata dan perahu nelayan menuju tempat Aldo adalah untuk perahu wisatanya 50 menit, perahu nelayannya 30. 50 dikurang 30 berarti selisihnya adalah 20 menit. Contoh 2.7 anak-anak. Dua pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi 9 km dari kapal induk mendeteksi bahwa, kita cermati, ini ada dua pesawat terbang yang melintasi kapal induk. Ini posisi kapal induk dan posisi radar ada di sini. Jarak antara radar dan kapal induk adalah 9 km anak-anak. Posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya. Alternatif penyelesaian, perhatikan bahwa masalah di atas bisa digambarkan seperti berikut. Ini kapal induk, A-nya ini kapal induk, B-nya ini radar anak-anak. Ini pesawat ke-1, ini pesawat kedua. Kita cermati, ini jarak AB
atau segitiga A BC ini siku-siku di B, segitiga ABD juga siku-siku di B, jarak AB 9 km, AC 10 km, dan AD 12 km. Berdasarkan gambar di atas, jarak kedua pesawat yang dimaksud adalah panjang CD yang ada di sini. Untuk menentukan panjang CD, terlebih dahulu kita akan menentukan panjang BC, BC, dan juga BD. Berdasarkan teorema Pythagoras, ini BC kuadrat, ini BC kuadrat sama dengan AC kuadrat, ini tadi siku-siku di sini, dikurang dengan AB kuadrat. 10 kuadrat, ini 10 kuadrat dikurang dengan 9 kuadrat sama dengan 100, dikurang 81 sama dengan 19. BC sama dengan akar kuadrat 19, kalau dibulatkan 4,35. Ini Ibu ulangi kembali. Ini akar kuadrat dari 19. Nanti kalau anak-anak belajar menghitung, ini kita cari dua bilangan. Ini kalau kita kalikan kembar ini di bawah 19 atau tepat 19, ini 4 anak-anak. 4 dikali 4, 16. Ini selanjutnya kita kurangkan, sisa 3, ini kita tambah. 4 ditambah 4, 8. 8 titik-titik dikali dengan titik-titik kembar. Ini karena sudah habis, ini Bu beri tanda koma. Cara mudahnya seperti ini anak-anak. Selanjutnya ini Bu beri tambah 02. Nih 8 titik-titik dikali titik-titik, ini kembar titik-titiknya tepat 300 atau di bawah 300. 83 dikali 3, ini 9, 249, 249 kita kurangkan. Ini sini nih 2, 10, ini 9, 1, 10 dikurang 9, 1, 9 dikurang 4, 5, kita tambah 02 langsung. Nih ditambah 83 tambah 3, 86, 86 titik-titik dikali titik-titik, ini kembar, ini sama dengan tepat 5100 atau kurang dari 5100, ini dikali 5 anak-anak. Nih 5 kali 5, 25, 2, 5 kali 6, 30, ditambah 2, 32, 3, ini 40, 43, ini yang paling mendekati anak-anak. Ini selanjutnya dan titik-titik, maka pembulatannya 4,35, ini 4,35, seperti itu. 4,35, ini sudah pembulatan ini anak-anak. Ini selanjutnya untuk BD, ini BD jarak, ini tadi BC sudah diketahui, sekarang BD, ini segitiganya berarti ABD di sini. BD kuadrat, ini BD kuadrat, ini sama dengan AD kuadrat dikurang dengan AB kuadrat. 12 kuadrat dikurang dengan 9 kuadrat, 144 dikurang 81, 63. BD sama dengan akar kuadrat 63, kalau dibulatkan 7,93. Nanti anak-anak bisa menghitung kalau mau menghitung seperti cara Ibu di kanan. Maka panjang CD yang ada di sini ini sama dengan BD dikurang dengan BC, 7,93 dikurang 4,35 sama dengan 3,58. Sehingga jarak kedua pesawat tersebut adalah 3,58 km. Lanjut ke materi pengayaan anak-anak. Yang E, ini rumus jarak. Perhatikan gambar berikut. Kita cermati. Di sini ada segitiga siku-siku A. Ini A-nya di sini A, B, C dengan koordinat A adalah X1 Y1, B X2 Y2, dan titik C di sini adalah X2 Y1. Jarak antara A ke C, ini A ke C di sini ini koordinat X2, di sini X1. Jarak A ke C di sini berarti X2 dikurang X1, X2 dikurang dengan X1 ini. Selanjutnya jarak B ke C di sini, ini Y2-nya ada di sini, Y1-nya ada di sini. Jaraknya adalah Y2 dikurang dengan Y1. Memperhatikan gambar di atas, dapat diketahui bahwa ABC merupakan segitiga siku-siku dengan koordinat A tadi X1 Y1, B di sini X2 Y2, dan C X2 Y1.
AC, ini jarak AC, AB dan juga BC merupakan sisi-sisi segitiga. Dengan sisi AC, ini panjang AC tadi X2 dikurang X1 dan BC Y2 dikurang Y1. Karena segitiga ABC adalah segitiga siku-siku DJ di sini, maka berlaku teorema Pitagoras, sehingga jarak AB, ini titik A dan titik B, dapat diketahui menggunakan aturan berikut. AB kuadrat, ini yang ditanyakan, AB kuadrat seharusnya anak-anak, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat, sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurang Y1 kuadrat. Jadi untuk menentukan panjang AB, akar kuadrat dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dalam kurung ini anak-anak Y2 dikurang Y1 kuadrat. Berdasarkan aturan di atas, jelaskan beberapa pertanyaan berikut. Ada pertanyaan A, B, dan C. Ibu bahas satu persatu anak-anak. Pertanyaan A, apakah aturan di atas terbukti berlaku untuk menentukan hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku? Ibu memberi alternatif jawabannya. Ya, karena jarak AB adalah hipotenusa dari segitiga ABC. Jarak AB sama dengan akar kuadrat dari jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya, yaitu AB sama dengan jarak tadi untuk jarak sisi yang ke satu adalah X2 dikurang X1, dan yang kedua sisi siku-siku yang kedua adalah Y2 dikurang Y1. Jarak AB sama dengan akar kuadrat dari dalam kurung X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan dalam kurung Y2 dikurang Y1 kuadrat. X2 dikurang X1 ini adalah sisi siku-siku, Y2 dikurang Y1 juga sisi siku-siku yang lain. Sedangkan AB adalah hipotenusanya. Pertanyaan B anak-anak, diketahui titik A dengan koordinat negatif 2, negatif 1 dan B 3,11. Bagaimana panjang AB? Ini Ibu beri tanda tanya. Baik, Ibu bahas titik A dengan koordinat negatif 2, negatif 1. Ini selanjutnya titik B ini 3,11. Ini berarti di sini nih X1, di sini Y1, di sini X2, di sini Y2. Ini untuk menentukan jarak AB, ini jarak AB ini sama dengan akar kuadrat dari ini X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 dikuadratkan. Ini sama dengan akar kuadrat dari X2 nya 3 dikurang dengan X1 nya minus 2 ini dikuadratkan ditambah dengan Y2 nya 11 dikurang dengan Y1 nya minus 1 ini dikuadratkan. Ini sama dengan akar kuadrat dari ini 3 ditambah 2 dikuadratkan ditambah dengan 11 ditambah 1 dikuadratkan anak-anak. Ini sama dengan akar kuadrat dari 5 kuadrat nih ditambah dengan 12 kuadrat. Ini sama dengan akar kuadrat dari 25 ditambah dengan 144. Lanjutkan ke kanan, ini sama dengan akar kuadrat dari 169, ini sama dengan 13. Jadi jaraknya adalah 13 karena di sini tidak ada satuannya, Ibu tulis 13 satuan. Jarak AB adalah ini, panjang AB adalah 13 satuan. Pada koordinat kartesius terdapat koordinat negatif. Apakah aturan di atas berlaku pada koordinat ini? Koordinat titik yang ini O anak-anak. Yang semuanya negatif, jelaskan. Baik, Ibu memberi contoh. Jawabannya iya anak-anak. Ini Ibu memberi contoh. Misalkan saja titik A ini dengan koordinat negatif 2, negatif 1 dan titik B dengan koordinat negatif 7, negatif 13 anak-anak. Ini Ibu sebut X1, Y1, di sini X2, Y2. Ini untuk menentukan jarak AB berarti
jarak AB sama dengan akar kuadrat dari ini X2 dikurang dengan X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 dikuadratkan sama dengan akar kuadrat dari X2 nya minus 7 minus 2 anak-anak ini dikuadratkan ditambah dengan Y2 nya minus 13 dikurang dengan Y1 nya ini minus 1 ini dikuadratkan sama dengan akar kuadrat dari, kita cermati ini minus 7 ini plus 2 anak-anak ini dikuadratkan ditambah dengan minus 13 plus 1 karena negatif-negatif dikuadratkan ini sama dengan akar kuadrat dari minus 7 plus 2 minus 5 ini dalam kurung minus 5 kuadrat ditambah dengan minus 12 ini kuadrat ini sama dengan ini kita cermati anak-anak ini minus 5 kalau dalam kurung ini hasilnya positif anak-anak ini sama dengan positif 25 ditambah dengan dalam kurung minus 12 kuadrat itu 144 positif. Ini Bu jelaskan di sebelah sini, di sebelah atas ini. Kalau dalam kurung minus 5 kuadrat ini sama dengan minus 5 dikali dengan minus 5. Minus dikali minus plus 5 kali 5 25. Kalau ini tanda negatifnya di dalam kurung hasilnya plus. Demikian juga dengan negatif 12 kuadrat sama dengan negatif 12 dikali dengan negatif 12 dalam kurung ini sama dengan 140. Lanjutkan sama dengan akar kuadrat dari 169 sama dengan 13 satuan. Jadi dari sini sudah terbukti bahwa pada koordinat negatif ini juga berlaku aturan seperti di atas yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalaupun ini posisinya dibalik anak-anak, misalkan ini yang X1 minus 7 minus 13 ini X1 Y1 di sini X2 Y2 nanti hasilnya juga sama yaitu 13 satuan. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.